Baik, ya, Ade Chandra, terima kasih. Kak Susi tadi ada, Kak Cia, dan juga kakak-kakak yang lain yang belum sempat muncul di layar, jadi saya lupa namanya. Juga ada teman saya Santo dulu di Joyce, ya mungkin angkatan waktu itu, dan juga teman yang lainnya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin kalau Timor Leste dengan Somlaki bertetangga tuh. Iya. Ya, selamat malam. Malam ini beberapa kali diminta untuk kesediaan untuk bersaksi di THPM, dan memang kemarin sempat saya tunda satu pekan, dan hari ini tanggal 1 Desember bersyukur dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian selama, ya saya lebih cenderung nanti akan bercerita tentang bagaimana sepak terjang meniti karir di aparatur sipil negara atau PNS begitu. Memang kemarin saya kasih satu kata judul kepada Kak Opi, itu saya bilang pertama adalah dari gulung kabel menjadi seorang birokrasi. Walaupun memang sampai hari ini belum dibilang sukses, memang ya masih sementara meniti karir di birokrasi, khususnya di pemerintah Kabupaten Tanimbar di Provinsi Maluku. Jadi Provinsi Maluku itu ada 11 kabupaten kota, yaitu ya ibu kotanya Provinsi Maluku, ibu kotanya di Ambon. Nah, ya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aprianto Domulang, asal Sumba, tapi kerja di PMD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi cukup jauh. Kalau mau menyeberang ke Sumba itu harus lewat setengah Indonesia dulu baru bisa sampai ke Sumba, ataupun sebaliknya. Ya, memang cukup panjang ceritanya. Kenapa dari Sumba kemudian kerja, kemudian sampai ke sini, itu cukup panjang. Tetapi sekarang yang paling membuat saya terkesan adalah sampai sekarang merasa bahwa saya tidak sia-sia ada di Joy. Tidak sia-sia di Jogja, tidak sia-sia juga di Persekutuan Joy yang luar biasa. Banyak orang-orang hebat di sana, banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa, leader-leader yang luar biasa. Waktu zaman saya dulu 2004 sampai 2010, banyak hal yang sudah didapat, bukan saja soal bagaimana menimba ilmu pendidikan di sana, menimba pengalaman, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengenal Tuhan Yesus, siapa Yesus, dan kemudian mengapa saya harus percaya Yesus sampai detik ini. Dan itu saya merasakan bahwa sungguh luar biasa. Bentukan yang paling saya rasakan adalah bagaimana merubah Yanto yang dulu menjadi Yanto yang baru di dalam Persekutuan Joy. Saksi hidupnya banyak, dan salah satunya adalah Kak Susi, kemudian Kak Cia, dan Barka, dan masih banyak lagi alumni lainnya, Pak Son, kemudian Pak Kiong, dan juga Ibu Peggy waktu itu. Dan memang saya sendiri ada di Joy Timoho waktu bersama dengan teman-teman Seka dan Seka yang saat ini di Alor, dan kemudian ada Mon waktu itu. Jadi kami merintis persekutuan yang ada di sana. Saya lebih khusus kepada, karena waktunya 10 menit, saya lebih khusus kepada bagaimana Jogja, kemudian bagaimana ketika ada di Joy, dan kemudian bagaimana sampai saat ini saya punya hidup seperti ini. Semuanya membuat saya terkesan dan terkemah bagaimana bentukan-bentukan. Yang paling banyak adalah ketika tanggal 22
November 2024 September saya dibawa di Persatuan Joy, dan itu saya masih ingat, itu adalah spesial saya, dan kemudian sampai detik ini. Yang paling saya rasakan adalah ada perubahan-perubahan yang luar biasa selain kehidupan bersama dengan Tuhan dan juga pribadi. Ada pelatihan yang sampai sekarang kalau dibayangkan, kalau diingat-ingat, waktu itu kalau tidak mengambil keputusan untuk mengikut Joy dan kemudian masuk di dalamnya, saya pikir hari ini sia-sia hidup saya. Kenapa demikian? Ada banyak nilai yang selain SPSDD yang kita sering sebut, nilai-nilai itu ada banyak hal. Pertama adalah pendidikan karir yang saya dapat di Joy. Kemudian yang kedua adalah bagaimana manajemen pribadi kita, bagaimana pribadi saya sendiri untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu sehingga ketika 2010 saya keluar dari Persatuan Joy, saya ingat itu bulan 5, waktu itu 2010 keluar dari Jogja menuju ke Somlaki, dan kemudian tes PNS-nya itu 2010 bulan Desember, dan kemudian hasilnya Tuhan kasih 1 kali tes dan kemudian berhasil menjadi seorang bagian dari aparatur sipil negara 2011, 1 Januari 2011 waktu itu. Sampai hari ini Tuhan percayakan di pekerjaan ini sebagai aparatur sipil negara, dan itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, karena saya pikir bahwa ketika sesuatu yang direncanakan, kebetulan saya punya basic adalah ilmu pemerintahan di STPMD APMD Yogyakarta waktu itu, dan memang nama itu muncul. Kalau dibilang Yanto Camat itu sebenarnya dulu memang karena memang jebolan yang ada di situ adalah memang calon-calon pemerintahan lah begitu, calon-calon camat lah begitu. Artinya walaupun dia bukan IPDN atau kampus yang dalam kedinasan, tetapi dia mendidik kami. Dan memang sampai sekarang ya saya belum sampai ke tingkat camat, tetapi sebutan itu yang paling khas. Mudah-mudahan itu adalah doa buat saya pribadi, karena masih ada 2 tingkat lagi untuk mencapai seorang camat. Sekarang saya kepala subbagian, dan setelah itu nanti kepala bidang, dan kemudian akan naik sebagai seorang camat. Tetapi itu hanya Tuhan yang tahu ke depannya seperti apa, tetapi saya bersyukur untuk semua proses yang ada di persekutuan ini, dan tentu menjadi kebanggaan tersendiri sebagai seorang Joyers dan juga sebagai seorang alumni yang sampai saat ini dipercayakan di aparatur sipil negara. Mungkin bagi kakak-kakak dan juga abang-abang, bahkan juga teman-teman, ada banyak alumni Joy juga yang ada gabung di dalam aparatur sipil negara. Tetapi banyak suka dan duka juga yang ada di dalam. Tentu semuanya silih berganti dimanapun kehidupan itu ada. Dan ada kepercayaan-kepercayaan khusus yang saya rasakan sampai saat ini, itu Tuhan berikan kepada saya pribadi. Saya jadi PNS 2011, dan kemudian saya juga dipercaya untuk merancang anggaran bupati, wakil bupati, sekretaris daerah sebagai pucuk pimpinan di kabupaten ini dari 2013 bulan November sampai dengan hari ini. Tuhan mempercayakan, dan pimpinan daerah masih percayakan walaupun berganti wakil bupati 2 kali periode, dan ini hari ini adalah 3 kali periode. Sekdanya juga sudah berganti 3 kali, dan itu luar biasa. Apalagi di negeri rantauan, ya saya sendiri dari Sumba tetapi mengabdi di Maluku, dan itu yang membuat saya sampai hari ini ya begitu luar biasa, merasakan bahwa ternyata apa yang dilakukan di Persekutuan Joy itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi membuat saya pribadi itu menjadi orang yang lebih naik level begitu. Sehingga saya tidak pernah lupa yang namanya pelatihan itu sangat bermakna dan berarti bagi saya pribadi. Saya ingat saya menggunakan sepeda waktu itu. Sepedanya ada yang sepeda ontel, itu rajin sekali. Bisa-bisa satu sepeda itu bisa 3 orang kami waktu itu.
Tetapi apa namanya, semangat itu yang membuat saya pribadi pernah kendor untuk mendapatkan sesuatu, untuk melakukan pelayanan bersama dan menjangkau mahasiswa yang ada di sana, sehingga keinginan untuk apa namanya, bertumbuh dan kemudian mengajak teman-teman di sana di Timoho waktu itu sangat luar biasa. Bahkan kampus Timoho sendiri atau kampus STPM sendiri itu edisi bagaimana kami bisa menggunakan ruang rektor untuk melakukan persekutuan di hari Jumat malam, di hari Rabu atau Selasa malam itu bersama-sama dengan teman-teman di apa namanya, Joy Timoho. Dan itu luar biasa. Itu bukanlah kampus Kristen, tetapi itu membuat saya pribadi bisa apa namanya, mengingat semua itu, dan itu menjadi motif tersendiri sehingga sampai di birokrasi sampai sekarang pun bekas semangat itu tetap ada, dan kemudian itu menjadi berkat. Dan ketika melakukan pelayanan di birokrasi pun ada nilai-nilai joy terus tetap dikembangkan dan kemudian tetap dilakukan. Saya ingat waktu itu waktu bersama-sama dengan Pak Kiong waktu itu kami mengambil uang atau menukar uang dari dolar Korea, apa dari uang Korea waktu itu, menukarnya di Murugmo Plaza. Kalau tidak salah uangnya itu sekitar 75 juta waktu itu. Saya umur baru mengawal Pak Kiong waktu itu dengan uang yang sebesar itu selama saya hidup, 75 juta yang betul-betul dipegang waktu itu atau dilihat waktu itu sambil saya seperti orang saya ini sebagai bodyguard waktu itu. Dan kemudian kami saya merasakan bahwa ternyata ya kecil ya, sampai hari ini saya bisa diberikan kepercayaan untuk merancang anggaran sampai dengan 21 miliar setiap tahun, dan bersyukur semuanya bisa dilakukan dengan baik. Ya memang itu tidak langsung dipegang oleh saya, tetapi perencanaan pegang sampai hari ini. Dan itu luar biasa, apalagi berhadapan dengan pimpinan tertinggi, bupati, wakil bupati, sekda sampai detik ini. Itu semua Tuhan sudah awal, kepercayaan yang ada di itulah yang tidak sia-sia sampai hari ini Tuhan kasih kepada ini, dan saya pikir itu tidak akan sia-sia untuk saya lakukan, dan pasti ini akan menjadi berkat buat saya pribadi, buat orang-orang yang saya jumpai. Ketika kepercayaan itu diberikan, maka kepercayaan itu harus dijaga, dan itu dibagi kepada orang lain, dan kemudian sama seperti di Joy memuridkan orang lain. Kalau kita sudah merasakan apa yang Tuhan lakukan, kita juga harus bersaksi kepada orang lain. Itu yang paling luar biasa. Dan saya ingat bahwa ketika di persekutuan Joy itu ada general retreat, biasanya itu bulan Maret atau April, saya biasanya kalau apa namanya melakukan biasa setting-setting kabel dan lain sebagainya, itu saya merasakan betul ternyata dari kabel itu dan kemudian dari mau ngambil speaker dan lain-lainnya itu luar biasa. Dan kemudian dari situ sampai hari ini di protokol, saya di bagian protokol, dan kemudian mengatur bagaimana pimpinan berdiri untuk berbicara, bagaimana wibawa seorang pimpinan, mulai dari kabel. Waktu MC bicara di persekutuan Joy, saya membayangkan ketika waktu MC protokol itu mau bicara, mengundang Pati untuk membawakan sambutan dan juga mengundang banyak. Dan saya percaya bahwa dulu Mas Ir sampai bilang begini, buku apa yang kamu baca hari ini, 5 tahun depan itu pun yang kamu lakukan. Saya mau begini, saya mau bisa satu kata, kegiatan apa atau hal apa yang kita lakukan hari ini 5 tahun ke depan itu pasti akan dilakukan. Sama dengan saya pribadi, apa yang akan dipersekutuan itu ternyata hari ini saya juga gulung-gulungkan untuk pimpinan supaya mereka bisa berbicara dengan berwibawa, dan kemudian apa yang disampaikan masyarakat bisa dengar, kemudian dudukan pimpinan pada posisi duduknya itu tidak salah. Itu juga yang ada di Joy dulu, saya belajar bagaimana bertemu dengan orang banyak. Sebenarnya masih banyak yang bisa saya seringkan, tetapi
Ini kesempatan pertama untuk saya men-sharingkan sebuah pengalaman luar biasa, bagaimana menjadi seorang birokrasi, walaupun banyak tantangan, tentunya apa yang menjadi bekal dari Persekutuan Joy itu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kakak, abang semuanya, dan juga teman-teman malam ini. Yesus memberkati.